Halo Sobat Film, jumpa lagi di Kembosu Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Departed. Film ini berkisah tentang mata-mata kepolisian yang ditugaskan menyusupi organisasi mafia yang sangat ditakuti di Boston. Nah, yang menarik ialah ternyata organisasi mafia tersebut juga mempunyai mata-mata di dalam kepolisian, sehingga sering terjadi kucing-kucingan antara polisi dan mafia. So, biar nggak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's go! Di awal film diperlihatkan seseorang yang sedang meminta uang keamanan ke sebuah kedai. Orang ini bernama Frank Costello, yang merupakan mafia kelas berat yang menjadi musuh bersama di daerah Boston dan banyak melakukan kejahatan pembunuhan, penjualan narkoba, dan lain sebagainya. Saat sedang menagih uang keamanan tersebut, Frank melihat seorang anak yang ayahnya juga dia kenal. Anak ini bernama Colin. Frank lalu memerintahkan pemilik kedai untuk memberikan beberapa makanan dan sejumlah uang kepada anak itu. Frank lalu berpesan kepada Colin, jika ingin mendapatkan lebih, silakan datang saja ke markasnya. Akhirnya Colin pun datang ke markas Frank. Sejak saat itu, Frank banyak mendidiknya dan menganggapnya sebagai anak angkatnya. Singkat cerita, Colin pun tumbuh dewasa dan mengikuti tes masuk dalam akademi kepolisian. Dengan kecerdasan dan kemampuan fisiknya, akhirnya Colin pun lulus dari akademi tersebut. Lalu karir Colin pun cepat melesat dan kini menjadi seorang detektif, dan dia ditugaskan di Departemen Penyelidikan Khusus. Dia disambut oleh dua pimpinannya, yaitu Kapten Oliver dan Sersan Sean. Setelah Colin keluar, ada juga seseorang yang sedang menunggu untuk giliran masuk. Orang ini bernama Billy, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Kapten Oliver dan Sersan Sean menanyakan banyak hal tentang latar belakang Billy, di mana kehidupan keluarganya yang tidak jauh dengan dunia mafia dan obat-obatan. Tetapi Billy hanya menjawab kalau dirinya tidak seperti keluarganya itu. Di sisi lain, ada Kapten George yang sedang memperkenalkan diri dan menyambut para detektif baru di unitnya yang merupakan unit khusus dan memberikan semangat bagi mereka untuk bekerja keras. Kapten Oliver kemudian memberikan tugas penyamaran kepada Billy, yaitu untuk masuk ke dalam lingkaran mafia. Saking rahasianya, tidak ada polisi lain yang boleh tahu penyamarannya. Agar meyakinkan, Billy diberitakan keluar dari kepolisian dan membuat sebuah pengakuan kriminal agar dijebloskan ke dalam penjara. Setelah menjalani masa hukuman di penjara, Billy berkunjung ke rumah sepupunya yang merupakan seorang pengedar narkoba kelas teri. Billy menawarkan uangnya untuk diputar di bisnis narkoba. Walaupun agak curiga, dia tetap mempercayai Billy karena memang berita tentang dirinya keluar dari kepolisian sudah tersebar, apalagi Billy sempat masuk penjara. Dan akhirnya mereka mulai menjalankan bisnis narkobanya mulai dari modal yang diberikan oleh Billy. Mereka pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan kaki tangan Frank yang juga sedang nongkrong di sana. Mereka diperingatkan untuk tidak menjual narkoba di wilayahnya. Billy sempat terlibat perkelahian dengan pria itu karena dia diejek hanya karena dia memesan sebuah jus cranberry di bar itu. Sementara itu, Colin yang sedang mengikuti rapat yang dipimpin oleh Kapten George dan Sersan Sean. Di sini mereka menjelaskan tentang mikroprosesor yang bisa digunakan untuk peluncuran rudal yang telah dicuri, di mana pelaku utamanya adalah mafia Frank, yang mana merupakan ayah angkat Colin sendiri, sehingga dia menjadi agak tegang mendengar pemaparan tersebut. Saat di lift, Colin berkenalan dengan seorang psikiater kepolisian yang bernama Dr. Madeline, yang kebetulan sedang memiliki klien di gedung tersebut. Singkat cerita, Colin dan dokter itu pun melakukan dinner, dan hubungan mereka semakin akrab. Billy sedang makan di sebuah kedai, lalu saat itu dua orang preman meminta setoran, tetapi karena belum punya cukup uang, pemilik kedai tersebut menolak. Billy yang emosian langsung menghajar mereka berdua. Lalu suatu ketika, pas Billy lagi nongkrong di bar, tiba-tiba Frank datang dan duduk di samping Billy.
Frank mengajaknya ngobrol sambil anak buahnya mengecek semua pakaian yang dikenakan karena dikhawatirkan Billy memiliki penyadap. Frank curiga kenapa tiba-tiba Billy ada di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu dia memaksa Billy untuk mengaku kalau dia polisi apa bukan. Tentu saja Billy bilang bukan. Tak lama kemudian Billy diundang ke rumah Frank karena dia tertarik merekrut Billy. Frank memberikan petua-petua sambil menunjukkan potongan tangan. Billy yang saat itu sedang memakai alat penyadap langsung membuang alatnya itu. Lalu akhirnya Billy menjadi anak buah Frank dan mulai ikut dalam pekerjaan-pekerjaan menagih uang para bandar yang harus disetorkan ke Frank. Aksi-aksi Billy semakin jauh mengikuti kegiatan-kegiatan mafia tersebut. Pembakaran, pembunuhan terpaksa ia lakukan walaupun tidak sesuai dengan hatinya, karena dia adalah seorang polisi. Hingga pada akhirnya dia mendatangi Madeline, seorang psikologi yang juga merupakan kekasih Colin. Billy menjelaskan keadaannya yang saat ini sedang kacau karena perbuatan yang dilakukan sangat jauh dan melenceng dari nuraninya. Hingga akhirnya Billy diberikan resep obat penenang. Selanjutnya Billy pun menemui pimpinannya, Kapten Oliver dan Sersan Sen. Billy mengatakan sudah tak tahan dengan penyamarannya dan meminta kepada atasannya agar segera menangkap Frank berdasarkan ribuan bukti kejahatan yang dia telah lakukan. Tetapi Kapten Oliver menyuruhnya bersabar karena ia ingin menangkap dengan kasus yang lebih besar. Lalu karena depresi, Billy pun mendatangi Madeline lagi untuk meminta resep obat yang lebih banyak. Tetapi Madeline menolaknya karena terlalu berbahaya. Lalu karena Billy sangat membutuhkannya, akhirnya Madeline memberikan resepnya. Hari berikutnya tiba-tiba Kapten George mengumpulkan semua unitnya untuk operasi mendadak, di mana targetnya adalah mafia kelas kakap Frank, yaitu ketika Frank akan melakukan transaksi mikroprosesor. Seperti biasa, Colin menelpon Frank untuk menginformasikan operasi yang akan dilakukan polisi, yang tentunya dengan menggunakan sandi. Kapten George mengatakan FBI bisa mendeteksi sinyal ponsel yang ada di gedung itu, lalu secara diam-diam, Colin menginformasikannya lagi kepada Frank untuk mematikan sinyal ponsel mereka sehingga sinyal ponsel pun tidak terlacak. Namun Billy yang merupakan mata-mata polisi mengirimkan pesan singkat ke Kapten Oliver agar keberadaan mereka bisa diketahui posisinya sehingga transaksi mikroprosesor itu akhirnya dilaksanakan. Tapi tanpa ada yang ditangkap karena ternyata mereka kabur lewat belakang dengan menggunakan kapal. Dan di sana tidak terpasang kamera pengintai. Billy pun semakin depresi karena rencana penangkapan Frank gagal lagi dan artinya dia akan semakin lama lagi melakukan penyamaran. Lalu akhirnya dia menemui Madeline lagi. Tetapi kali ini mereka bertemu di luar, dalam situasi yang santai dan hubungan mereka pun semakin dekat. Selanjutnya diperlihatkan Madeline yang pindah dan tinggal bersama Colin dalam satu apartemen. Namun di saat lagi mau mantap-mantap, Colin ditelepon Frank untuk segera membereskan dan mencari tahu siapa mata-mata yang ada di dalam kelompok Frank tersebut. Colin meminta kepada Frank untuk mengumpulkan semua data dari anak buahnya agar dia bisa mengecek masing-masing data tersebut. Lalu keesokan harinya, semua anak buah Frank mengumpulkan data pribadinya, tidak terkecuali Billy, yang membuat dia sedikit panik. Kemudian dia pergi menemui Madeline di apartemennya, namun kali ini Billy tidak hanya diberikan resep obat, tetapi diberikan layanan plus-plus oleh Madeline. Suatu hari Billy mengikuti Frank yang akan memberikan daftar data anak buahnya kepada Colin. Mereka bertemu di sebuah bioskop dan Billy pun ikut menyusup ke sana. Dia ingin mengetahui siapakah mata-mata Frank dari kepolisian. Lalu saat Colin keluar, Billy pun membuntutinya dan Colin yang tahu sedang diikuti segera berlari. Sadar terdapat kamera CCTV di pinggir jalan, Colin memeriksa CCTV tersebut untuk melihat siapa yang membuntutinya. Tetapi CCTV itu hanya menangkap bagian belakang tubuh Billy sehingga Colin tidak bisa menebak siapa orang tersebut. Kemudian Colin punya ide untuk membuntuti pimpinannya, yaitu Kapten Oliver. Anak buah Colin selalu mengikuti kemana Kapten Oliver pergi, dan suatu hari Kapten Oliver bertemu dengan Billy di sebuah gedung tua. Colin lalu menginformasikan kepada Frank agar segera menyergap mereka dan melihat siapa mata-mata polisi di organisasi Frank yang ditemui oleh Kapten Oliver. Tersadar Kapten Oliver dan Billy telah terkepung, Kapten Oliver menyuruh Billy kabur lewat tangga darurat dan Kapten
menghadapi anak buah Frank yang memperlambat mereka menemukan Billy. Tetapi harga mahal dalam sebuah penyamaran harus dibayar, di mana Kapten Oliver harus kehilangan nyawanya. Anak buah Colin yang membuntuti mereka pun terlibat baku tembak dengan para mafia dan menyebabkan salah satu anak buah Frank tertembak. Tewasnya Kapten Oliver membuat Sersan Sean marah besar dan mencurigai bahwa Colin adalah mata-mata mafia. Kapten George pun turun tangan dan mengskors Sersan Sean. Sementara para anak buah Frank berkumpul di markas. Lalu salah seorang yang tadi tertembak memanggil Billy. Dia mengatakan bahwa dia telah tahu penyamarannya. Saat Billy bersiap mengambil pistolnya, pria itu sudah tewas duluan. Hampir saja penyamaran Billy terbongkar. Hal tersebut membuat Billy stres berat. Kemudian Billy kembali menemui Madeline. Tetapi kali ini Madeline tidak bisa menemani Billy karena dia sadar dia telah memiliki hubungan dengan Colin. Kemudian terlihat Colin yang sedang memandangi HP milik Kapten Oliver yang sudah tewas dan mencoba untuk memanggil nomor yang terakhir dihubunginya, dan itu menghubungkan dengan Billy. Billy mengangkat telepon tersebut, tetapi mereka tidak saling berbicara dan membuat Billy waspada. Tetapi karena penasaran, Billy menelepon kembali. Di sini Colin berlagak tenang, seolah-olah semua sudah terkendali dan dia yang mengambil alih operasi penyamaran Billy. Dan lalu dia menyuruh Billy datang ke kantor. Walaupun curiga, Billy akhirnya mempercayainya. Pada malam itu, Frank menyuruh anak buahnya untuk mengambil barang narkoba ke sebuah gedung tua. Namun sepanjang perjalanan mereka terus diikuti mobil polisi. Dengan marah, Frank menyuruh Colin untuk menyingkirkan semua mobil polisi yang mengikutinya. Akhirnya mobil-mobil polisi itu menjauh dan akhirnya mereka menuju gedung tua tempat narkoba akan diambil. Tetapi Billy yang ikut dalam mobil Frank memberikan posisi mereka kepada Colin. Lalu Colin dan semua tim kepolisian bersiap menangkap Frank. Saat Frank dan tim hendak pergi, mereka disergap oleh tim polisi dan terjadilah baku tembak. Saat Colin bertemu Frank, Colin baru tahu ternyata Frank adalah informan FBI. Jadi selama ini dia menjual informasi kepada FBI, yang tentu saja bisa membongkar penyamarannya sebagai mata-mata mafia. Lalu Frank berusaha menembak Colin dan lalu Colin membalas menembaknya dan akhirnya Frank tewas di tangan anak yang dibesarkannya itu. Lalu di kantor polisi, Colin diapresiasi oleh semua tim kepolisian karena telah berhasil menembak Frank dan menghancurkan organisasi mafianya. Billy pun datang ke kantor polisi untuk memulihkan namanya kembali di kepolisian. Saat Colin pergi ke ruang sebelah untuk mengecek data Billy, Billy tidak sengaja melihat sebuah amplop yang ada di atas meja Colin, yaitu amplop yang sangat dia ingat sekali karena waktu itu dia yang menuliskannya untuk diberikan kepada Frank. Sadar akan hal tersebut, Billy pun lari keluar meninggalkan kantor polisi karena kini dia tahu mata-mata Frank yang ada di kepolisian ternyata adalah Colin. Colin yang mendapati Billy telah pergi, dia segera menghapus data file Billy di data komputer kepolisian. Lalu Billy pergi menemui Madeline dan memberikan sebuah map yang ternyata isinya adalah sebuah CD. Saat Madeline mendengarnya, ternyata itu adalah rekaman percakapan Colin dan Frank yang selama ini pembicaraan mereka selalu terekam. Saat itu juga Madeline kecewa kepada Colin dan pergi meninggalkan apartemennya. Billy lalu menghubungi Colin agar menemuinya di gedung tempat Kapten Oliver tewas sebelumnya, dan ketika mereka bertemu, Billy langsung saja menghajar Colin dan memborgolnya. Colin mengatakan bahwa Billy tidak bisa menangkapnya karena dirinya bukan lagi polisi, sebab data Billy di kepolisian telah dihapus olehnya. Billy pun semakin marah mendengar hal tersebut. Tiba-tiba anak buah Colin datang dan menyuruh Billy untuk meletakkan pistolnya, dan Billy pun meyakinkan bahwa dirinya ada di pihak yang benar dan mempunyai bukti bahwa Colin adalah mata-mata mafia di kepolisian selama ini. Saat Billy membawa turun Colin, tiba-tiba muncul polisi lainnya yang langsung menembak kepala Billy yang ternyata dia adalah mata-mata mafia lainnya yang disusupkan ke dalam polisi. Sialnya, saat anak buah Colin sampai ke bawah, dia juga langsung ditembak dan Colin pun kembali menembak polisi mata-mata itu. Akhirnya, Colin mengarang cerita agar mereka terlihat terbunuh akibat saling menembak. Di acara pemakaman pun, Madeline juga terlihat hadir, tetapi dia sudah tidak ingin lagi berbicara kepada Colin. Dan saat Colin sampai di apartemennya, Sersan Sean tiba-tiba muncul dan menodongkan pistolnya karena dia telah mengetahui siapa Colin sebenarnya. Lalu Colin pun pasrah dan ditembak di tempat.
lalu film pun tamat. Nah guys, keren banget bukan film yang satu ini? Meskipun agak mengecewakan karena Billy harus tewas, padahal dia ada di pihak kepolisian yang baik. Tapi overall menurut gue film ini lumayan bagus buat ditonton. Bagi kalian yang penasaran, silahkan nonton versi fullnya ya. Dan jika mau request alur cerita film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar terus semangat membuat konten untuk kalian. Thank you guys, bye!